Boleh, silakan. Bentar coba saya Ya, kasih bisa. aksesnya. Oke, Apakah kelihatan? oke, sudah terlihat Mbak Messi. Yang kelihatan apa ya di situ? Soalnya CV, CV ya. iya, betul. Oke. Jadi saya memperkenalkan diri saya secara singkat ya. Nama saya Meisi Tianisa Bahati Waruhu. Saya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, NIP 202101. Sekarang Diploma 4 ASP, Akuntansi Sektor Publik, dan dulu saya angkatan berlian D3 Kebendaraan Negara. Untuk di kampus sendiri saya juga lumayan aktif sebenarnya selain di bidang akademik, di non-akademik dalam hal public speaking, kegiatan kerelawanan, dan kepanitiaan serta organisasi. Saya punya moto hidup di mana gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Itulah yang membuat saya mencoba 2 kali di Tubel ini karena di kesempatan pertama kan saya gagal. Mungkin saya belum memberi yang terbaik dari diri saya dan semesta tidak mengizinkan ya. Jadi saya coba kedua kali dan eh, puji syukur, puji Tuhan bisa lulus. Baik, saya masuk ke materi saya. Saya scan lagi. Hmm, apakah sudah kelihatan? Siap, Yang sudah Mbak Messi. yang kelihatan ini ya, Mas, materi seri session ya. Betul, fine me. Nah, maaf ya, Mas. Saya agak bingung soalnya pakai ini saya. Nah, jadi di Find Me ini, nah, kalau misalnya teman-teman abang kakak ngelihat poster SPMB, kalau ngelihat ya, nah ini saya di sebelah kiri di poster dan di halaman kedua saya di sebelah kanan. Inilah saya. Tapi itu nggak pakai kacamata, yang sekarang pakai kacamata supaya kelihatan pinter ya. Untuk strategi belajar saya sambil bekerja karena ini topiknya mengenai cara belajar. Saya tahu ini sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena kita membagi fokus kita untuk belajar sambil bekerja, apalagi kalau misalnya sudah punya keluarga ataupun punya anak. Dan yang menjadi kunci menurut saya adalah harus nyaman sama apa yang dilakukan. Karena kalau misalnya tidak nyaman, ada perasaan terpaksa, ada perasaan nanti kalau misalnya aku lulus nih, enak gak, enak tidak lingkunganku. Misalnya ada keluarga juga misalnya kan, nanti aku ketemu keluargaku gimana, ditanya-tanya kapan nikah dan lain-lain ya. Perasaan-perasaan seperti itu yang akan memudarkan semangat kita. Jadi memang harus kasih 120 ya kalau misalnya dicapaiin itu 120% dari apa yang bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Ini sudah masuk di halaman kedua kan Mas di tempat situ? Sudah ya? Sudah. Sudah. Asik. Jadi kalau saya sendiri itu saya menentukan waktu dan tempat belajar yang nyaman. Saya bisa dianggap sama teman-teman kantor juga itu agak jarang belajar di kantor karena saya bekerja di kantor ya bekerja gitu. Jadi nanti waktunya setelah bekerja baru saya belajar. Yang jadi gelisah sebenarnya kawan-kawan atasan, kamu belajar nggak sih? Ini kamu mau lulus nggak sih sebenarnya? Cuman, iya lo belajar kan nggak harus di kantor. Gitu ya. Kalau saya sendiri
kalau setelah pulang kantor jam 5 ya, kan udah mau tes tuh biasanya kita pulang tenggo kan. Jam 5 saya akan mencari kafe atau saya stay di kantor sampai malam, tapi setelah jam kerja. Tapi saya sukanya menyendiri masalahnya. Saya nggak suka ditengokin, takut dikira, "Ini kenapa ya kok semangat banget, sok-sokan ya." Saya agak kurang suka dengan anggapan seperti itu meskipun itu di pikiran saya ya. Jadi saya di kafe yang tidak orang kenal saya juga waktunya setelah jam kerja betul, lalu di Sabtu Minggu yang menurut saya, "Oh ini saya nyaman nih belajarnya." Kedua, saya kasih penghargaan ke diri saya karena belajar dengan keras. Saya memberi makan enak gitu ya. Saya kasih ke istirahat yang baik ketika saya sudah capek, saya akan merasa, "Oh udah waktunya aku istirahat, otakku sudah cukup belajarnya." Jadi kita memberikan penghargaan ke diri kita meskipun kita rasa, "Oh ini klise banget ya," tapi yang klise seperti ini yang kadang dilupain, yang memberikan apresiasi ke diri sendiri, "Oh aku udah belajar dengan keras nih, nilaiku segini," misalnya nilainya tidak sesuai ya sama yang kita harapin, nilainya kecil. Kita bilang, "Ini kenapa sih gini?" Tapi kita lupa kalau misalnya kita di tengah kita kerja, kita bisa belajar dan dapat nilai segitu tuh udah bagus. Yang penting ketika hari hanya kita bisa dan memberikan yang maksimal. Ketiga, perbanyak latihan soal. Untuk ini saya rasa Mas, Mbak pasti sudah sangat banyak latihan soal karena ini sudah mau tesnya ya. Saya rasa mungkin sudah 80-90%. Kalau tips dari saya untuk latihan soal ini, saya biasanya mencari mereferensi dari audio visual. Saya suka mendengarkan video yang bisa saya berhentikan kalau nggak paham. Jadinya saya ngulang 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 terus hingga saya paham. Jadi saya memang butuh banyak waktu sendiri supaya saya bisa paham, karena kan kita ini sudah burn out ya sama pekerjaannya. Ketika kita tambahkan satu hal lain untuk belajar, itu kayak kehapus-hapus pikirannya. Tiba-tiba ini kayaknya udah kupelajari, tiba karena kerja jadi lupa apa yang dipelajari. Yang jadi poinnya kita buat catatan, catatan singkat, misalnya materi tentang bangun datar, ya. Itu dibuat visualnya, sama dibuat catatan kecil yang bisa buat kita ingat. Nggak usah yang paragraf panjang-panjang ya, karena kita sama-sama pernah mengikuti SPMB reguler dulu, kalau misalnya yang ingin PK instan ya. Ini semua yang mau masuk PK instan kan Mas, atau ada yang lain? Backend semua kemarin. Oh ya, oke oke. Sebenarnya kan Mm-mm. kita itu sudah pernah mengikuti tes ini. Sudah bukan barang baru lah sebenarnya buat kita. Tapi gimana kita bisa memanage pikiran kita di tengah kita bekerja, itu yang susah. Yang bisa kita lakukan, ya kita eh, perbanyak latihan soal, tentukan cara belajar yang nyaman, dan menggunakan logika ketika belajar, jangan menghafal. Karena kan sebenarnya ini konsep-konsep gitu ya, kalau SPMB itu. Jadi kalau misalnya em, sudah paham konsepnya, soalnya bagaimanapun pasti akan bisa jawab. Keempat, kita tanya nih tips and trick
sama rekan-rekan kita yang lulus. Contohnya saya saat ini. Kalau saya ditanya, tips yang akan saya berikan yang paling penting itu saya membaca seluruh soal terlebih dahulu. Saya sisihkan waktu 30 detik sampai 1 menit untuk screening soal. Karena pengalaman saya di yang tahun kemarin, ternyata soal-soal yang di nomor belakang itu yang mudah-mudah sebenarnya. Tapi saya terjebak di soal-soal yang, oh bisa nih, bentar lagi bisa nih, pasti bisa nih. Ini bobotnya pasti gede nih, karena cuma aku yang bisa mengerjakannya. Tapi kan ini kan bukan perihal yang cuma satu gede kan. Kalau misalnya 10 soal mudah bisa kita kerjakan dibanding satu soal gede kan itu poinnya juga besar. Lebih baik kita screening dulu soalnya mana yang kira-kira bisa dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang di tengah-tengah susah, soalnya ya dikasih flag, dikasih bendera, nanti baru balik lagi ketika semua sudah selesai. Karena rata-rata saya lihat memang pada nembak kawan-kawan saya juga. Karena waktunya yang terbatas. Sebenarnya waktunya terbatas, kita bisa mengerjakan tapi waktunya terbatas. Jadi ilmu yang sudah kita pelajari belum tentu bisa teraplikasikan semua ketika kita tes. Itu tantangannya. Kelima, tenangkan diri dan ikhlas. Jadi ketika kita lihat teman-teman kita bisa nih lulus. Saya tidak tahu abang kakak mas mbak semua itu percobaan keberapa di sini atau percobaan pertama, kedua, ketiga atau malah lebih banyak lagi. Tapi yang pasti jangan pikirin yang lain. Karena yang juara dulu ada pengalaman juga yang juara di angkatan saja bisa tidak lulus di SPMB Tubel kali ini. STMB Tubel kemarin. Malah yang mungkin dia menganggap dirinya nggak pinter-pinter amat malah yang lulus gitu. Jadi tidak ada yang tahu, cukup percaya sama diri sendiri, siapkan yang terbaik menurut kita dan ikhlas sama apapun yang terjadi. Karena ketenangan diri ini sama melihat bagaimana kita bersikap itu akan kelihatan ketika kita tes psikologi dan wawancara nanti. Saya jujur pas tes psikologi masih bisa minum sih. Masih bisanya saya pas tes Pauli kan. Ketik-ketik ini kayak udah pusing. Udah nggak bisa. Aku minum. Bener-bener minum. Dan saya agak ke distraksi sebenarnya sama kawan sebelah saya. Dia mencetnya itu kencang kali. Tut 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 tut. Itu Hmm. apa sih? Cuman Mm-mm. kan nggak bisa ya kita bilang diam, nggak bisa kan. Belakang saya gitu. Terus setiap setiap eh, dari menit awal sampai menit akhir mungkin lagi sakit ya, dan saya pun di bawah AC pas. Jadi ketika kita tidak tenang, takutnya mengerjakan soalnya tidak bisa. Jadi harus tetap semangat. Nah, seperti itu dari saya, Mas. Oke, terima kasih atas sharing sesinya ya, Mbak Messi. Nah, ini mungkin sebelum ke teman-teman kita, saya ingin mau ngulik dikit nih tentang yang guys ceritain sama Mbak Messi itu. Mungkin ada beberapa poin yang saya catat yang mungkin ingin kita gali lebih dalam gitu ya. Mungkin yang pertama itu berikan 120% dari usaha kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya tadi ya. Kayak Iko gitu. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Messi, gimana sih kita mencari 20%-nya gitu? 100% itu kita udah belajar soal kan semua udah belajar soal. Terus apa namanya? Ya mungkin latihan soal belajar materi udah sering. Nah, kira-kira 20%-nya itu apa sih yang menurut Mbak Messi bisa kita optimalin gitu? 20 kalau menurut saya ya dari pandangan saya sendiri, Mas. Mm-mm.
20%-nya itu kita mendoakan keberuntungan sebenarnya. Hmm. Kita beruntung dapat soal yang bisa kita jawab. Karena kalau belajar pun semua yang keluar soalnya tidak sesuai yang kita pelajari, sama aja. Kan nggak bisa jawab juga kecuali nembak. Eh, Jadi kalau belajar, ya belajarnya senyamannya, senyamannya kalau misalnya 30 menit sudah capek belajar, main HP 5 menit, baru 30 menit lagi belajar, 5 menit lagi, teknik Pomodoro ya namanya. Itu bisa membantu kita untuk mencapai 120% itu. nah itu sih saya sepakat nih. Kalau memang dalam usaha itu kita juga mana bahasanya tuh tetap harus berdoa gitu ya. Karena kalau kita berusaha berusaha tanpa berdoa itu bisa kadang kita dengan berdoa itu bisa lebih ikhlas, bisa lebih semangat gitu kayak lebih yakin karena memiliki kayak didukung oleh semesta gitu ya, mungkin didukung oleh Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi kita jadi lebih pede gitu ya, Mbak ya. Bisa lebih totalitas dalam mengerjakan, bisa lebih tenang gitu karena percaya bahwa ada yang mengatur gitu ya. Jadi kita sudah tinggal berusaha, nanti hasilnya Allah atau mungkin Tuhan yang menentukan itu penting tapi sering orang lupa gitu ya kadang karena jadi terlalu sibuk belajar atau belajar mempersiapkan diri jadi eh, tidak fokus atau mungkin malah jadi panik sendiri gitu kadang ada yang lupa berdoa gitu ya. Jangan lupa ya, teman-teman selain berusaha yang belajar kita juga doa. Nah, tadi kan 120% dikaitkan sama itu ya di tempat kerja. Nah, tadi tuh kira-kira kalau Mbak Meli sendiri itu di kantornya bagaimana sih kayak eh, menyampaikan gitu Pak, saya ingin belajar nih di misalnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Apa ada mungkin dalam tanda kutip perjanjian gitu ya dengan atasan langsung biar diberikan waktu untuk belajar gitu atau gimana Pak pendekatan dengan atasan langsung dan teman-teman di kantor. Hmm. Untuk pendekatan ke atasan langsung saya, kebetulan di kantor saya itu kantor afirmasi, Mas. Jadi Hmm, dia diisi oleh anak-anak muda yang baru penempatan. Jadi hmm, memang pelaksananya itu setiap tahun tugas belajar, maksudnya hmm, mengajukan diri untuk tugas belajar dan sama-sama tahu kalau misalnya kalau udah mau dekat tes, oh biarkan saja pulang tenggo. Kalau saya sendiri memang agak agak drama sih saya. Saya hmm, tuh tahun 2023 kan tidak lulus. Itu hmm, ditanya mau UT atau STAN ditanyakan. Entah kenapa saya tuh nangis gitu. Saya bilang, hmm, kenapa saya 2023 nggak bisa ya? Sebenarnya apa yang salah? Saya kan iya. tidak bodoh-bodoh amat, udah lulus kok gitu dari Hmm, STAN. hmm, hmm, Ini itu benar-benar aku bilang sama kepala kantorku ketika dia menanyakan, "Eh, kamu mau tubel lagi tahun ini?" Dia nanya kan, ibu itu nanya, beliau. Kamu mau tubel lagi Tom? Iya Bu, baru saya nangis di depan semua orang pula. Saya agak malu juga sih hmm. sebenarnya mengingat itu. Cuman mungkin karena itu mereka kayak oh memang udah besar kali lah keinginan Messi ini untuk belajar lagi ya. Jadi saya memberikan effort saya dengan saya kalau bekerja saya bekerja supaya bisa mereka memaklumi ketika saya pulang lebih cepat untuk belajar. Nah itu kalau saya. Jadi mereka tidak kayak, oh kamu di kantor bekerja, jam kerja kamu belajar, tapi kamu mau pulang cepat. Gimana sih gitu kan? Saya nggak mau ada anggapan seperti itu. Jadi saya bekerja Hmm. bekerja, saya belajar belajar. Jadi mereka juga sama-sama tahu. Oh ya, jadi mungkin poinnya yang pertama itu profesional gitu ya. Kewajiban kita diselesaikan dulu,
kemudian baru kita bisa meminta atau melaksanakan hak kita gitu ya. Jadi intinya kita menyesuaikan dengan pekerjaan kantor juga terlebih dahulu agar lingkungannya juga mendukung begitu. Jadi tidak ada anggapan bahwa kita melalaikan penugasan. Nah, mungkin yang kedua ini tersirat ya dari ceritanya Mbak Messi ini bahwa lingkungan kantor itu juga merupakan salah satu bentuk support gitu ya. Terbukti tadi ada yang menanyakan kepala kantornya apakah mau lanjut apa enggak dan bahkan mungkin karena merasa sudah nyaman atau bagaimana Mbak Messi sampai mengutarakan isi hati ketika dia sama artis gitu mungkin nah bentuk itu bentuk support dari unit em, pada Mbak Messi gitu dalam melakukan apa mempersiapkan diri dalam tugas belajar gitu. Nah mungkin Mbak Messi atau pernah dengar nggak atau mungkin ada dapat cerita ada teman-teman yang kurang dapat support dari kantornya gitu atau gimana. Tapi kayaknya sih sebagian besar kantor mendukung ya. Maksudnya kalaupun kita bilang mau saya belajar buat STAM pasti diberikan waktu gitu sih. Atau Mbak Messi ada pendapat lain atau pernah dapat cerita gitu. Kalau cerita itu juga pernah sih di kantor saya sebenarnya, tapi Hmm, bukan tahun saya. hmm, Itu karena yang masuk D1 itu 8 orang dan mereka hmm, ingin tugas belajar semua. Jadi ke hmm, kantor sebelumnya kayak menyeleksi gitulah, menyeleksi hmm, internal. Jadi yang boleh hmm, itu cuma 4 mengajukan. hmm, Nah, yang lolos endingnya itu yang masuk stannya itu cuma satu. Jadi kayaknya seperti itu yang membuat selanjutnya itu diperbolehkan. Karena ketika dari 8 itu ke 4, mungkin kan kepala kantor berpikir makro ya. Nanti gimana kantornya lain-lain kan. hmm, hmm, Tapi kan kita sebagai pelaksana tuh berpikirnya mikro ya. Saya mau belajar. Nanti hmm, kan hmm, bisa ada orang lain yang ke sini. Nah, jadi benci-bencian karena itu hmm, hmm, benci-bencian. hmm, hmm, Jadinya hmm, benci-bencian. Cerita-ceritaan ini kepala kantornya tidak mendukung. Kayaknya bukan di kantor saya aja sih, banyak di kantor yang lain. Setelah itu barulah, oh jadi dibolehin semua, dibolehin kalau di kantor saya seperti itu. Dan memang ada juga sih di kantor lainnya. Karena kebetulan kepala kantor saya yang terakhir itu dia lulus D4 STAN juga dulu. Lalu S2-nya beasiswa juga dari eselon satunya. Jadi dia merasa beasiswa STAN ini bisa kita bilang beasiswa ya. Beasiswa seperti ini tuh bisa dimiliki siapa saja hmm. ketika dia bisa mengerjakan, kan belum tentu berhasil kan. Ketika dia bisa dan berhasil ya kenapa tidak? Karena ibu itu juga mungkin pernah merasakan. Oke, siap. Nah, ini mungkin sedikit cerita. Jadi memang kondisi seperti tadi itu yang kayak saya dalam satu kantor ada beberapa yang mau ketubel gitu ya, back and stand. Nah, keresahan itulah yang membuat atau diluncurkanlah kebijakan yang sekarang ada blended learning itu. Jadi yang bisa kerja dari kantor. Nah, itulah salah satu solusi dari back and stand gimana supaya yang kondisi seperti tadi nih. Jadi kantor nggak kehilangan pegawainya, tapi juga pegawai yang bekerja di situ tetap bisa mengikuti seleksi gitu ya, SPMB Tubal. Nah, kalau sedikit cerita juga, beberapa kantor itu juga udah mulai memberikan, jadi bukan membatasi, cuman membuat kesepakatan seperti itu. Jadi, mana yang sekarang kan ada beberapa jalur ya, ada yang konfirmasi, ada yang blended juga. Sekarang ada yang di satu langsung. Nah, itu ininya tuh dibagi gitu, nggak semuanya misalnya di tiga afirmasi atau ya tiga afirmasi atau semuanya langsung di satu langsung, tapi juga ada yang benar mungkin sedikit sharing session ya strategi. Nah, tapi eh, kalau di kami sih nggak terlalu yang mendikte gitu ya, karena memang semangatnya adalah beasiswa untuk semua orang. Nah,
Dari tempat kerja lagi sedikit, tadi kan eh, biasanya tuh setelah pulang kerja ya belajarnya. Kalau Mbak Messi sendiri itu atau mungkin juga ada lihat beberapa teman-teman yang di kantor, belajarnya itu di mana aja sih? Kira-kira atau juga metodenya seperti apa gitu, kalau yang Mbak Messi tahu? Belajarnya di mana saja ya, Mas? Dan kayak metodenya seperti apa gitu. Belajarnya di mana saja di kafe, seperti yang saya Hmm, sampaikan tadi. Tapi ada hmm, kawan saya yang juga di kamar. hmm, Tapi kalau saya sih di kamar takutnya tidur. Saya, hmm, saya soalnya pernah pakai coba metode di kamar, saya tidur karena kan udah capek kerja kan. Otaknya hmm. kayak butuh istirahat gitu. Jadi saya belajar sampai jam 10 di kafe, baru saya pulang jam 10 dari kafe tersebut untuk pulang ke kos, ke rumah dinas. Kalau metodenya, saya mutar video tentang materi tersebut sih. Saya cari di YouTube, saya cari di referensi lainnya. Dan latihan soal, sebenarnya latihan soal paling penting. Nah, kalau misalnya di kafe gitu bisa fokus ya kan banyak orang tuh yang kadang malah terdistract atau kafe kan ya kita nggak bisa memilih tuh mana yang apa sepi mana yang gimana gitu atau malah bisa Hmm. fokus di kondisi seperti itu. Kalau saya bisa fokus, Mm-mm. cuman orang lain belum tentu bisa fokus. Saya malah di kafe sambil pakai headset lagi. Ini sambil Mm. musik, sambil ini. Cuman musiknya biasanya saya ganti. Mm. Awal-awal saya belajar pakai musik-musik kayak Niki ya kan, musik apa lagi yang viral-viral K-pop gitu ya. Mm-mm. Sambil belajar. Mm-mm. Memang bikin semangat sih, nggak ngantuk, tapi nggak fokus. Jadi saya pakai Mm-mm. musik instrumental. Ya, ya. Itu ya mungkin playlistnya itu yang kayak lagu menenangkan gitu ya. Iya, Sekarang juga ada kan ya di YouTube ya lagu untuk menemani belajar gitu biasanya iya, judulnya. betul. Nah, itu memang terbukti membantu ya, karena otak kita kan bekerja dengan frekuensi. Nah, itu dengan musik-musik instrumental yang gitu, kita bisa masuk ke frekuensi gamma kalau nggak salah itu yang dimana kita lebih fokus gitu. Nah, itu sih. Tapi emang ya, kalau kita mengetahui ada tiga tipe orang belajar tuh ya, ada audio, ada visual, dan juga ada yang kinetik itu ada yang tiga jenis belajar tuh ada yang lebih suka dengar, ada yang lebih suka melihat, atau mungkin yang ngapal-ngapalin tulis gitu ya. Ya itu mungkin teman-teman bisa maksimalkan itu ya. Bisa dari kalau misalnya lebih cocok audio berarti lihat-lihat mendengarkan dari video-video rekaman kelas yang kita sudah share gitu. Kalau misalnya lebih cocok visual berarti memerhatikan dari apa catatan-catatan dari pengajar yang ada di setiap kelasnya gitu. Nah, kalau yang kinetik ini berarti cenderung dia lebih suka mencatat sendiri gitu. Jadi siap belajar dia catat poin-poinnya dan juga lebih mengerjakan soal gitu. Nah, itu bisa jadi strategi juga tuh dalam belajar. Dimana kita membuat em, memaksimalkan lah potensi dari diri kita dalam belajar. Nah, mungkin untuk yang terakhir ini terkait self reward gitu ya, klise gitu ya. Kalau menurut Mbak Messi itu kapan sih kita membatas gimana ya mengukur bahwa bahwa self reward ini tuh nggak berlebihan gitu. Kadang kan ada tuh belajar 5 menit self rewardnya misalnya belajarnya 15 menit itu biar sih ngaturnya tuh biar nggak over gitu atau melebihi batasan. Kalau Mbak Messi. Kalau menurut saya, Mhm. self rewardnya memang agak susah sih dikasih waktu 5 menit sebenarnya setiap kita belajar setengah jam. Cuman itu memang ada tekniknya, setengah jam belajar, 5 menit istirahat, baru setengah jam belajar, 5 menit istirahat, sampai 4 kali putaran baru dikasih istirahat yang lebih banyak.
sekitar 15 menit sampai 20 menit. Teknik Pomodoro namanya. Namun memang itu susah kita terapkan karena kalau udah sekali lihat video, pasti kita akan langsung nge-scroll yang lainnya. Itu sampai 1 jam jadinya. Hmm. Jadi kalau mau distraksi yang lebih lebih baik selain HP sebenarnya, ya permainan ini sih, permainan pakai fisik, entah main kartu atau main apa ya yang bisa dimainin sendiri, entah apa ya, permainan yang bisa sendirilah ya. Kalau saya waktu itu, saya ini sih nulis-nulis, nulis tentang diri saya bersihkan kamar gitu. Jadi distraksinya bisa yang lain selain yang HP sebenarnya. Baca buku yang lain selain baca buku pelajaran juga bisa. Atau apa ya yang paling mudah diaplikasikannya? Ngemil mungkin, ngemil selama 5 menit Iya, iya, atau minum sesuatu yang enak selama 5 menit itu, jadi kita kayak oh udah belajar. Itu istirahat. Karena saya memang menerapkan seperti itu di belajar saya. Saya sebelum kenal nama teknik itu, tahu nama teknik itu dari dosen, ternyata saya sudah menerapkan itu. Karena saya waktu di SMA dulu kan, dari SD sampai SMA mungkin, itu kalau belajar memang bisa sangat-sangat fokus dalam waktu yang sangat lama gitu. Mungkin 1 jam, 3 jam, 5 jam tanpa nengok apapun. Namun karena mungkin sudah bekerja ya. Jadi kita tuh kebiasaan untuk nengok HP untuk melihat follow up apa yang terjadi di WhatsApp grup ini atau apa yang iya. terjadi di instansi kita bekerja ini. Jadi Hmm. selalu ada perasaan untuk melihat HP, dan kalau misalnya memang mau lihat HP ya mungkin sebelum belajar itu disiapkan, oh di sesi yang istirahat ini aku nonton video ini, di sesi istirahat berikutnya aku nonton video yang ini. Jadi dia punya jadwal istirahatnya istirahatnya sendiri. Tapi memang kita harus nyaman sebenarnya. Jangan sampai kita udah bikin sistem kayak gitu, kitanya yang nggak nyaman nanti nggak belajar dengan baik. Saya seperti itu sih, Mas. Ya mungkin yang bisa saya garis bawahi dari tadi, walaupun kegiatan yang bisa macam-macam ya, cuman yang perlu kita pastikan itu ada waktunya nih, tadi ya. Kalau Mbak Messi mungkin 5 menit. Saya juga pernah baca-baca bahwa waktu fokus maksimal otak itu paling lama itu 1/2 jam. Nah, dari situ kita harus lihat sejenak. Nah, itu bisa macam-macam. Mungkin yang tadi benar ada yang bisa makan, terus ada yang bisa main game. Kalau itu yang tapi yang ringan-ringan aja gitu ya. Kalau yang main gamenya kayak game-game MOBA gitu atau PUBG itu mungkin capek sendiri gitu. Karena itu kan 15 sampai 30 menit. Nah, terus em, dan juga itu bisa juga kalau yang sekarang lagi tren di Kemenq ini ada tuh yang kita pemanasan dikit, Pak. Jadi kita pemanasan di tempat duduk gitu bisa. Nah, itu yang paling penting adalah setelah 5 menit itu balik belajar lagi ya, Pak. Jangan terdistraksi kebanyakan save reward-nya di situ. Nah, ini mungkin terakhir sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman kalau ada. Nah, tadi kan ada tips dalam mengerjakan soalnya dari Mbak Messi. Itu yang pertama baca ya, baca keseluruhan soal. Takutnya ada yang justru yang mudah-mudah di belakang gitu ya. Terus juga tadi ada bahas bobot. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini membaca gimana sih kita menseleksi tadi yang ada red flag itu soal-soal yang perlu red flag itu kita kerjakan apa ditaruh di terakhir gitu apa gimana itu terkait pengelompokan soalnya tadi yang kita kerjakan itu. Kalau pengelompokan soalnya, sepengalaman saya di 2 tahun ini, itu kan Hmm. ada opsi sebelumnya, berikutnya, sama tandai. Hmm, hmm, Jadi hmm. di sebelah kanan itu ada
kelihatan berapa soalnya dan bisa dipencet keseluruhan, di tet 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 tet, semuanya bisa, atau mau dilihat satu-satu baru dipencet berikutnya berikutnya berikutnya, itu juga bisa. Jadi kalau tandai itu sebenarnya pilihan ketika kita sudah mengerjakan soal namun kita tidak yakin. Atau ketika kita screening soal juga bisa digunakan, oh ini sepertinya agak susah, jadi kita tandai untuk dikasih waktu yang lebih lama se- setelah kita mengerjakan soal-soal yang kita anggap mudah. Seperti itu, Mas. Kalau Mbak Messi kemarin screening soalnya kira-kira berapa menit ya waktunya? Nah, itu salahnya saya tidak screening. Hmm, 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 Itu hmm. salahnya. Jadi itu yang mau saya pesankan ke teman-teman, screening soalnya. Saya ngerjain soal apa ya itu ya yang susah, 2 menit, 3 menit, 4 menit makan waktu. Tentang bangun datar atau bangun ruang atau kecepatan ya. Tapi pas saya kan saya udah stuck ini di pertengahan. Saya coba nengok, saya coba lihat ke nomor terakhir-terakhir. Ya, yang ditanya rata-rata aja, rata-rata. Itu modusnya. Hmm, Tapi karena waktunya udah mepet gitu. Jadi saya juga tidak bisa mengerjakan soal itu jadinya. Karena hmm, waktu saya udah habis ke sini, ternyata ini tipe soalnya seperti itu, dan banyak tipe soal seperti itu juga yang sama-sama dan bisa kita cerna tanpa harus ngitung-ngitung. Jadinya jawaban saya juga belum tentu benar yang soal yang mudah itu jadinya. Karena habis waktu. Akhirnya tembak aja lah daripada hmm. eh, kosong karena nggak ada poin minus kan. Ya itu jadi um, jadi benar-benar bukan baca semua soal gitu ya, tapi di screening kita aja kita, oh ini udah nggak yang susah di terakhir ditandain gitu ya. Jadi kan takutnya ada yang baca semua gitu sampai ngerti nggak ngerti tapi belum dikerjain itu, karena kalau screening itu juga ada teman saya itu, jadi dibaca doang nggak dikerjain, baru nanti setelah dia baca semua baru dipilih tadi identifikasinya. Nah, beliau tuh nggak sadar bahwa waktunya udah kepake tuh banyak 10 sampai 15 karena screening tadi. Nah, jadi screeningnya tuh benar-benar kita acak aja nih, misalnya ada kita bagi tiga ya, awal, tengah, sama akhir-akhir gitu. Nah, di awal ini mungkin kita coba cek misalnya yang TPK 120, kita lihat 10. Kemudian yang tengah-tengah kita cek juga bisa 10 juga. Itu salah satu tips screening. Nah, pertanyaan saya ini yang selanjutnya nih terkait bobot. Nah, tapi saya juga ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat ya. Mungkin sambil kita lihat yang pertama terkait bobot dulu, ada pertanyaan eh, yang dari ini MS dari B dulu ya, karena terkait sama bobot. Nah, yang pertama kan eh, nilai nanti itu ada bobotnya ya, setiap soal. Nah, terus untuk yang di tahun ini tuh diinfoin nggak nilainya atau berapa gitu? Maksudnya kan ada yang dikasih tahun nilainya, ada yang cuma dikasih tingkatnya gitu, ada dikasih dua-duanya. Kalau yang terbaru ini dikasih nggak eh, nilainya? Nilainya, nilainya Mm-mm. setelah udah lulus baru dikasih tahu. Iya Bisa betul. Tapi dikasih ya berarti, ya. dikasih. Kalau eh, rentang tadi kira-kira ini yang dekat dengan Mbak Messi itu pasti ada yang dikit sharing-sharing kan, atau tanya-tanya share nilai. Kalau rentangnya dari nilai berapa itu Pak? Yang bisa lulus, kita menyambung juga ke pertanyaannya Mbak B. Kayaknya nilai 550 udah nilai yang aman. Itu TPA TB digabung gitu atau gimana nilainya Dipisah. itu? Oh, Nilai dipisah. TPA 550, nilai TBI 550. Yang paling banyak makan korban sebenarnya di psikotes sih. Hmm, Itu sebenarnya yang lumayan menguras banyak orang. Karena kan kalau yang TPA TBI itu
3 kali kuota kan. Kalau Mm-mm. psikotes kan 1,5 ya? Itu Iya, berapa? sekitar sekitar 1,5. Oh, Jadi berarti dari angka 150 itu teman-teman Mbak, ada yang dapat segitu berarti ya, 550. iya, itu pun sepertinya sudah rendah. Lebih banyak lagi yang 580, 600. Jadi eh, amannya mungkin kita pakai sekitar 580 ya buat nilainya itu ya masing-masing di TPA TBI-nya gitu. Iya. Kak, terus yang bobot itu kalau menurut Mbak strateginya, strateginya atau mungkin tips yang bisa di-share ke teman-teman apa terkait bobot tadi? Apa, Mas? Sorry? Terkait apa penilaian dengan bobot itu. Mungkin ada apa tips atau mungkin informasi yang bisa di-share ke teman-teman terkait pembobotan soal. Karena mungkin masih ada yang baru pertama nyoba gitu, Mbak, untuk ikut tes Oh, ini. Mm-mm. kalau secara umum pembobotan soal itu, jadi ketika soal itu bisa dikerjakan oleh banyak orang dan dijawab dengan benar, itu bobot soalnya makin rendah, nilainya makin rendah. Ketika soalnya lebih sedikit dikerjakan dan dijawab benar oleh orang, peserta, itu bobotnya lebih tinggi. Kalau kita tidak tahu ya yang mana sebenarnya Mm-mm. susah dan gampang. Bisa aja menurut kita susah tapi menurut orang lain gampang. Jadi kerjakan saja sebisanya. Nah, jadi kemarin juga muncul pertanyaan Mbak bahwa jadi lebih mending salah atau dibiarin nol gitu. Kalau dari dengan adanya pembobotan ini. Jadi mending nembak gitu atau dibiarin kosong. Tembak aja sih, mana tahu benar. Ya berarti di tes ini nggak ada minus ya, nggak ada pengurangan poin ya yang kemarin, tes yang Ya, kemarin. tidak ada. Dan kebetulan saya nggak tahu kenapa kenapa di 2024 nilai saya tuh TPA TBI malah lebih rendah dari yang 2023. Tapi saya lulusnya di 2024. Hmm, Karena tesnya kayaknya dia ya, tapi belum tentu benar ya. Dia per tahap dia. Dia nyeleksinya per tahap. Jadi udah dapat kuota segini, mau lulus, baru dia membuka lembaran baru berdasarkan jawaban kita itu. Baru hmm. itulah yang ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Oh jadi eh ibaratnya kalau siapa sih yang penting lulus gitu ya, peringkat berapa aja, Iya. Heeh. jangan terlalu dipikirkan gitu. Iya, yang penting lulus. Ini mungkin bisa juga buat penyemangat teman-teman ya. Jadi yang penting lulus sudah mau peringkat berapa, yang penting sama-sama di kelas sudah masuk Hmm, gitu ya. betul. Oke, mungkin terkait pertanyaan dari saya mungkin udah terlalu banyak. Kita pindah ke pertanyaan teman-teman ya. Yang pertama ini dari FSP, mau tanya dong Kak, bisa ceritain nggak detailnya tes tahun lalu itu gimana, sistem penilaian gimana, biar bisa jadi gambar. Jadi secara umum aja dulu Mbak, boleh waktunya atau pembagiannya. Oh, secara umum itu tesnya pertama TPA TBI, kedua psikotes, ketiga tes wawancara. Kalau Mm-mm. TPA TBI itu kalau memakan waktu, kalau TO biasanya berapa jam, Mas? Dua, tergantung soalnya. Kalau TPA 120, kalau yang TBI 10. Oh, iya segitu Mm-mm. sepertinya. Se, se sesuai sepertinya yang di TO-TO di bimbel-bimbel itu biasanya dengan sistem di stannya. Kalau Masih misalnya sama berarti ya kemungkinan jumlah. sama. Cuman Mm. bedanya kan ini kan, ini sekarang di kantor sendiri kan. Mm-mm, betul. Jadi bisa dipastikan device-nya bekerja, jaringannya. Itu sih kayak yang jadi tantangannya. Mm. Kalau tes psikotes, itu dia nanya secara umum sih. Hmm, sebelum ke Pauli ya, dia nanya
nama kita, tanggal lahir kita, sudah pernah ikut psikotes atau belum, baru kelemahan kekurangan kita. Dia nanya, apa ya? Saya coba merecall memori saya ya, Mas. Jadi Iya, saya boleh. Aman aja, waktu kita masih banyak. baru dia nanya, sepertinya yang jadi poin di pertanyaan itu kelemahan kekurangan sih. Hmm. Kan tiga kelemahan sama tiga kekuatanmu. Hmm. Lalu dites preferensi kita mengurutkan 1 sampai 7. Misalnya kita Oh. setuju sama sesuatu, kita buat 7. Kalau tidak setuju, buat 1. Kalau dari saya, jangan Hmm. pilih yang tengah. Jangan pilih netral. Karena Hmm. rata-rata teman saya yang tidak lulus, mereka memilih di daerah tengah. Kecuali pertanyaan takdir. Kalau takdir pun saya nggak tahu sebenarnya saya harus percaya atau tidak. Tapi saya di hampir di mendekati tengah lah. Tapi untuk pertanyaan saya orang yang bertanggung jawab, saya mengerjakan tugas sampai selesai itu saya akan buat di nomor 7. Sepertinya sih dari 1 sampai 7 ya. Lupa-lupa ingat juga. Baru tes Pauli. Tes Pauli ya menjumlahkan sih. Waktu saya menjumlahkan. Jadi 1 tambah 3 ya berapa? 4. Bukan benar Oh, satu. oh pilihannya jumlahnya gitu. Jumlahnya. Oh, waktu saya kan benar salah. Peki, peki, peki doang gitu. Hmm, jumlahnya. Hmm, tapi angkanya nggak yang besar gitu ya, Boy? Hmm, angkanya kan cuman kumpulan dari derajat sampai 20 Mas. Pokoknya Hmm. 9 tambah 8 itu paling besar, 9 tambah 9 itu paling besar. Oh, terus jawabannya ditulis gitu ya, 18 atau Nah, Pilgan. di kalau di Pauli itu dia angka terakhir. Angka Oh, angka terakhir yang di terakhirnya. iniin di Mm-mm. dan tetap semangat jangan menyerah karena saya Pauli juga dia kalau saya lihat-lihat ya, tapi belum tentu benar. Dia melihat bagaimana kita dalam bekerja. Jadi apakah kita orang yang semakin lama itu semakin cepat atau awalnya cepat baru akhirnya lambat gitu. Jadi usahakan kita itu konsistensi dan makin lama tuh makin cepat. Awal-awal nggak usah cepat-cepat banget. Nanti dilihat kita orang yang semangat di awal tapi nggak semangat di akhir. Saya masih sempat lagi minum di tengah-tengah itu. Karena saya udah bosan mungkin mengerjakan ya. Udahlah Mm. ambil minum di ini mungkin habis waktu 30 detik itu. Tapi setelah itu saya langsung dalam waktu yang lebih cepat dari yang sebelumnya. Jadi mungkin dilihat Mm. ini berhenti sejenak tapi dia langsung gaspol. Kalau yang psikotes itu masih ada yang gambar-gambar gitu ya? Enggak. Ada tes. Jadi murni tes kepribadian sama Pauli aja. Iya. Mm. Hmm. Terus Pak wawancara pasti diminta itu ya, yang bikin apa tujuan kamu masuk gitu. Iya. Apa yang Jadi bisa kamu berikan kampus. betul. H-1 dikasih G-form untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan. Barulah hari hanya dites. Hmm. Dan untuk nilainya sendiri itu TPA TBI itu dikasih nilainya. Psikotes dia hanya memberikan kata direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Hmm. Kurang tahu Hmm. bagaimana penilaiannya. Kalau wawancara dikasih nilainya. Jadi bisa jawab berapa pertanyaan dari berapa pertanyaan. Hmm. Kalau aku dulu cuman 0 sampai dengan 2 nilai wawancaranya. Oh enggak, ini dikasih nilai. Ada yang 100, ada yang 90. Oh gitu. Wawancaranya berapa kemarin?
Dua. Dua. Mm. Ya sama. Ya itu kalau aku dulu dua orang kan, jadi satu orang wawancara maksimal masih satu. Nah itu kalau yang ditanyain tuh biasanya tuh ya apa sih yang bisa kamu berikan sama kampus, apa yang dan apa yang sudah kamu berikan di kantor gitu ya. Nah, pewajarnya paling sering tuh kalau yang sudah terjadi itu malah berarti kan sudah ada buktinya. Kemarin ini kalau sharing dikit ya, yang teman saya itu dapat nilai 2 itu karena waktu wawancara dia menjelaskan inovasinya dia gitu. Dia bikin bukan sistem ya, kayak kebijakan gitu, dia di bagian perjalanan ini. Jadi intinya dia bikin sistem bahwa yang bisa pinjam mobil itu harus nyerahin ST-nya gitu. Jadi tahu kemana dan sampai kapan nasinya. Wawancara dapat nilai 2. Kalau kemarin saya dari bawah, saya sering bikin kajian gitu ya. Sering juara kajian itu, saya dapat poin 1,78. Kayaknya saya kurangnya tuh karena waktu tanya apa yang kamu mau kasih ke kampus tuh, saya mau ikut organisasi-organisasi gitu. Terus kalau gimana yang kajiannya kamu mau lanjutin gitu nggak? Nah, di sini saya tergantung ada nggak yang bisa menarik minat saya gitu jawabnya. Nah, mungkin jadi apa? Jadi itu juga nanti yang wawancara bahwa harus positive thinking gitu. Oke, mungkin dari pertanyaan Mbak MSV sudah terjawab ya. Kalau mungkin kurang ada yang perlu dititilin lagi, boleh lanjut chat. Lanjut eh, dari Mas Hafi SB. Per sesi bisa gak verbal sama numerik? Soalnya saya kalau ngerjain numerik waktunya selalu gak cukup kira-kira. Nggak bisa ya Dipisah. dibagi per subtes ya Mbak ya? Iya, dipisah. Kalau nggak salah tuh masing-masing 40 menit ya. Betul. Mm. Nah itu jadi 1 menit. Gimana? 1 menit itu satu soal dan tiga subses jadi tiga, jadi total 120. Kalau zaman Mbak Messi dulu tiap subtes eh, dikasih jeda istirahat. Dikasih menunggu teman yang belum selesai. Oh ya, jadi mulainya bareng-bareng ya. Ada yang mulai, ya mulainya bareng-bareng, tapi ada yang sepertinya dia mulai lebih dulu pencet mulai pas awal bangetnya. Jadi dia Oh, selalu ya. selesai lebih cepat. Gitu ya. Ya, oke. Oke, mungkin untuk pertanyaan Hafi udah terjawab ya. Atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi, Hafi SB boleh on mic kalau mau ada yang ditambahkan pertanyaannya atau mau dikonfirmasi lagi. Enggak, Kak, cukup Kak. Lebih ke ini sih Kak, kalau saya sih secara pribadi kalau ngerjain numerik itu selalu kurang waktunya Kak. Kira-kira tips dari kakak yang udah pernah tes dan lolos itu kira-kira gimana ya Kak? Terutama di numerik nih. Hmm. Numerik itu soal yang bagaimana ya? Ya lupa pula aku. Kayak jarak-jarak itu, Mbak. Tuh kan ada 3 figural, Hmm. perbandingan kata sama numerik. Tuh. Numerik memang waktunya selalu kurang. Saya juga selalu kurang, Mas. Itu yang saya bilang itu saya nggak screening soal sebenarnya. Di numerik itu sebenarnya. Di numerik itu ternyata soal yang terakhir yang mudah-mudah. Kalau yang lainnya saya nggak menyesalkan untuk tidak screening sih. Sebenarnya yang numerik saya sangat menyesalkan. Jadi pasti soalnya tapi pasti akan selalu kurang waktunya karena dia kan soalnya lebih membutuhkan imajinasi kan. Kayaknya nggak Mas aja, saya juga. Jadi kalau misalnya kurang waktunya tembak aja. Ya itu jadi poin utamanya adalah screening ya, Mbak. Kita kalau memang merasa atau merasa bisa tapi agak panjang, mungkin bisa ditandain dulu gitu kali ya, Mbak ya. Saya juga dulu waktu mengerjakan tuh, saya baca dulu, saya hitung kira-kira bisa selesai dalam 1 menit. Kurang dari 1 menit enggak, kalau enggak saya tandain dulu. Saya lanjut ke soal yang selanjutnya. Siapa tahu bener kata Mbak Messi, belakang-belakang cuman nanya rata-rata gitu. Terus atau mungkin yang apa min median gitu. Nah, kan
bisa meningkatkan peluang kita untuk benar gitu. Kalau Mas Hafiz sendiri udah pakai sering gitu belum, Mbak? Selama mengerjakan tes numeriknya. Eh, Pernah sih Kak coba screening itu kan. Jadi misal Mm-mm. biasanya kan 1 sampai 10 pola nih Kak, apa namanya, deret bilangan ya. Mm-mm. Kadang itu eh, kadang itu kan butuh waktu lama Kak buat saya ya. Jadi saya skip dulu tuh langsung ke perhitungan Mm. yang bentuknya udah angka tuh Kak, bukan yang cerita ya. Mm. Tapi Mm. setelah saya beberapa kali coba, ternyata yang hitungan angka itu ternyata kadang lebih lama daripada soal cerita Kak. Mm. Karena soal Mm. cerita itu kan lama mencernanya, yang hitungnya cepat. Mm. Jadi kadang bolak-balik, udah saya bolak-balik, tetap aja waktunya mesti kurang 3 sampai 4 soal. Mm. Akhirnya kalau tryout sih saya tembak, cuma kalau tembak kan buat di tes aja ya Kak. Kalau tryout sih sebisa mungkin saya kerjain semua gitu sih. Nah, ya. Ya itu sih. Oh, bener ya. Kayaknya emang nggak akan cukup ya 40 menit itu. Karena kan eh, apa ya tadi soalnya itu ada yang harus panjang, terus ada yang soal cerita lagi cernanya gitu. Nah, mungkin poin yang bisa diambil itu yang pertama tahu kelemahan dan kekurangan gitu ya. Kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita merasa advance atau merasa bisa nih di bagian ini, nah mungkin itu soal yang bisa kita kerjakan dahulu gitu ya. Sama juga mungkin kita kurangi ego kali kayak Mbak Messi tadi ya. Merasa bisa bisa ngerjain gitu. Dia bobotnya besar tapi makan banyak waktu juga nggak baik ya Mbak ya. Betul. Ya itu mungkin dari Mas Hafi. Semoga bisa menjawab ya. Terus yang MSV psikotes Pauli aja atau ada yang lain Kak? Ini sebenarnya udah dijawab tersirat sih, tapi boleh dijawab lagi Mbak Messi. Berarti ada tes lainnya ya Mbak selain Pauli tadi. Iya, sama tes menanyakan profil diri. Tes kepribadian. Tenang aja teman-teman, nanti di Aorta juga ada kelasnya persiapan psikotes. Terus ini, oh ya Kak, boleh ceritakan lagi dari Fardis. Tahun 2023 dan sama dapat ambang batas nilai berapa yang aman? Tadi sedikit cerita ya Mbak, tadi kan udah ada yang 580, 550 gitu ya. Sudah ada yang lolos ya. Iya, Mas. Namun itu di tahun 2024 ya, Mas. Karena Mm. di tahun 2025 ini yang diploma 4 ASP itu kuotanya lebih sedikit. Saya menyarankan target 600. Gas. Em, itu udah dikasih peringkatnya gitu nggak Mbak? Zaman tuh dikasih sih. Enggak dikasih Oh, peringkat. enggak ya. Kalau zaman tuh ada nilai sama peringkat. Enggak. Nah, di kelas tuh jadi bahan. Enggak. Si nomor satu, nomor dua gitu. Iya, Oh, tapi kayak apa sedapat info saya mulai 2023 tuh udah nggak ada peringkat. Nah, kalau dari Mbak Messi kemarin kan katanya infonya lebih tinggi 2023 ya dibanding 2024 yang sekarang. mm-mm, mm-mm. Kalau berarti itu ada pengaruh di kuotanya juga ya, maksudnya kuota Iya, penerimaannya. iya. Ada pengaruh di kuotanya juga. Meskipun di jurusan saya yang afirmasi pun sepertinya cuma 25 sih. Cuman kan karena afirmasi non afirmasi gitu kan. Jadi dia Mm-mm. bersaingnya di antara teman-teman afirmasi yang lain. Jadi dia lebih bisa untuk apa ya? Survive mungkin saya. Saya ngerasa oh bisa. Jadi dia lanjut terus lah. Jadi memang setiap pengumuman itu mungkin sebegitu supportnya ya kantor saya setiap lulus, misalnya lulus tes tahap 1, tes tahap 2 di morning call itu atau kalau di DJPB kan ada morning call kan tiap pagi. Itu selamat ya kita berikan tepuk tangan, ye lulus. Jadi saya merasa terhibur, cuman terpressure juga. Sekantor udah tahu gitu ya. Iya, padahal ini belum lulus, ini baru lulus tiap tahap selalu diucapin selamat.
sama kepala Hmm. kantor saya. Jadi semua tahu, ye. Karena Hmm. merasa mungkin dukungan itu penting ya. Ya, Karena kepala kantornya Tubel dulu, dia ngerasa, oh dukungan itu penting untuk anak-anak yang mau mencoba untuk sekian kalinya ini. Jadi selalu diapresiasi. oke. Tapi kalau turun nilainya yang 23 dari 24 jauh nggak, Mbak? 20, 30. Nilainya Heeh, heeh. 20-30-an. Tapi Berarti 2023 400, itu 400 sampai udah pasti nggak lolos ya. 400 ya. Semoga kalau Orta Tubel sih targetnya 500 sampai 600, 580 ya, Mbak. Heeh. Tapi dari kalau dikit yang dari 23 itu belum ada afirmasi dan afirmasi atau udah ada ya? Kayaknya udah ada ya. 2023 udah ada, cuman untuk yang D4 itu nggak ada. Yang Oh, D3 yang ada. ya udah 4 yang tahun 2024 ada sekarang. Ada, iya. Mm-mm. Mungkin itu jadi kalau ambang batasnya itu tadi diperkirakan 590 tapi karena sekarang kuota yang dikit target kita 600 gitu ya Mbak Messi ya. Iya, saya sarankan sih 600. Oke, baik. Itu ya Mas Faris. Kalau mungkin nanti ada Mas Faris masih ada nggak? Atau mungkin ada tambahan pertanyaan boleh? Masih ada Mas Faris A. Sip, mantap Mas. Oke, terima kasih. Terakhir nih ada dari Lin. Tes TPA-TB ada berapa sesi Kak? Kalau TU kan ada 5. Iya, Dibagi subtesnya betul-betul ya. Berarti sudah betul sesuai seperti ya. itu. Ada verbal, figural, numerik, grammar, sama reading. Dan seingat saya, untuk yang apa itu soal yang deret huruf di numerik ya? Mm-mm. Iya. Di numerik kayaknya satu soal nggak sampai 1 menit deh. Soalnya kayaknya lebih banyak daripada ini. Sepertinya ya, seingat saya. Intinya waktunya nggak cukup itu aja sih. Iya, iya. Karena ngerasa ini jadi kayaknya nggak sampai 1 menit ngerjakan, tapi tetap habis juga waktunya, nggak selesai semua. Jadi betul ya kalau subtesnya udah sesuai ada 5 subtes. Kalau ke TBI-nya tuh ada jeda ya singkat saya sekitar 1 jam. 1/2 jam kalau salah. Oh, setengah jam ya. Heeh. Itu berarti eh, bareng-bareng lagi mulainya juga Iya, sama. mulainya bareng-bareng lagi. Hmm. Mungkin itu Mbak atau Mas Lin. Jadi sudah benar ya per sesi dan waktunya juga udah tertulis ya di masing-masing subtes ya. 40 menit, ada yang Iya, 30 udah ya. ada. Heeh. Oke, mungkin Mbak Lin, sebelum kita ke Mas Faris lagi, Mbak Lin atau Mas Lin ada yang mau dikonfirmasi lagi atau udah cukup? Sudah cukup. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Faris lagi. Tesnya di kantor, kondisi kantornya kondusif untuk tes. Tahun ini yang baru tes di kantor untuk tahun 2023 sama 2024 itu tesnya di BDK. Hmm, Jadi khusus tapi tahun ini ya. memakai laptop sendiri. Jadi saya bawa laptop dari Gunung Sitoli. Saya kebetulan tes itu naik pesawat. Saya lumayan memakan biaya yang sangat besar sebenarnya untuk tiap kali tes. Pulang pergi 3 sampai 4 juta naik pesawat saja. Dan untuk device pas TPA TBI saya membawa laptop satu, baru yang mousepad. Untuk yang psikotes saya bawa keyboard tambahan untuk tes Paulinya. Yang dia berbarengan 1 2 3 4 5. Enggak, kalau di laptop kan dia kan di atas kan, di laptop kan dia di atas, agak susah kalau mencet di sini kan. Saya menggunakan Oh, keyboard keyboard tambahan tambahan. supaya lebih Iya, enak iya, iya. mencet ininya. Bisa jadi salah satu tips juga ya.
untuk mengerjakan tes Paulinya. Di kantor saya juga ada itu Mbak. Saya buat ngitung keuangan. Biasanya kan kalkulator tuh pakai Iya, keyboard yang angka doang. Nah itu kalau dari pengumuman ya. Jadi nanti pengumuman yang terbaru itu emang tahun ini kita tesnya di masing-masing kantor. Setiap kantor nanti sudah ditunjuk PIC-nya. Nah mungkin kalau kondusif nggak kondusif itu biasanya sih disediakan ruangan khusus gitu ya. Kalau di Perpet tuh kayak ada TLC gitu atau mungkin ruangan khusus. Em, tapi biasanya dari kepegawaian support ya menyediakan ruangan yang eh, kondusif gitu. Biasanya di depannya juga tulis mohon tenang sedang ada ujian gitu. Mungkin itu sih. Nah, mungkin untuk Mas Faris disiapin aja maksudnya koordinasi dengan kepegawaiannya bahwa memilih ruangan yang kondusif. Biasanya kalau terkait jaringan biasanya lebih stabil itu dibanding WiFi itu kita pakai intra. Nah, biasanya tuh kita minta kabel intra tambahan tuh biar lebih stabil. Kalau WiFi kan kadang ada masalah koneksi gitu ya. Bisa juga tuh jadi salah satu opsi. Nah, mungkin terkait tes tahun ini teknisnya bedanya dengan yang tahun 2004 selain lokasinya apa ya, Mbak? Yang Mbak Messi Pak tahu. yang saya tahu Mm-mm, sama sih sepertinya Mas untuk mm-mm, tipe soal dan pelaksanaannya bedanya menggunakan area kantor. Ya, ini mungkin menjawab keresahan Mbak Messi yang harus naik pesawat tadi ya, Mbak ya. Hmm, betul. Nah, ini jadi tapi kalau mungkin sedikit recall dikit ya Mbak. Mbak Messi itu misalnya nih tesnya Senin tuh. Kalau ada sempat cuti sehari atau berapa hari gitu nggak buat Amin 2 kah, Amin 3. Mungkin bukan dalam rangka perjalanan tapi ya dalam mempersiapkan dirinya gitu. Mungkin ada yang menenangkan diri kah atau apa gitu, ada nggak? Iya, saya ada waktu menenangkan diri 1 hari sebelum em, ke ke Medan. Kan saya penempatan di Nias, baru tesnya di Medan. Dan entah kenapa saya merasa kalau di rumah saya diminta untuk membantu pekerjaan rumah. Jadi saya belajar di kosan di rumah dinas ya. Saya Mm-mm, memang mengosongkan waktu untuk belajar di tempat saya sendiri, baru perjalanannya yang H-1 ke Medan mm-mm, itu. Karena pesawatnya kan nggak bisa kan terbang hari H kan, nanti kan capek ya. Saya mm-mm, mengosongkan waktu kalau naik pesawat kan dikasih ST-nya 1 hari ya untuk perjalanan kalau mm. satu Amin 1 H+1 maksudnya. saat iya H-1 H+1. Saya Mm-mm. ngambil waktu 2 hari kayaknya atau 3 hari. Tapi saya pastikan pekerjaan saya sudah selesai semua. Saya nggak mau kebeban karena biasalah kaum-kaum overthinking ya kan. Nanti malah belajar, ih ini gimana ya belum selesai di chat-chat. Saya agak kurang nyaman kalau di chat-chat gitu buat resah kan. Mm-mm. Jadi saya pastikan sudah selesai semua yang harus dikerjakan, baru saya ambil cutinya. Dan udah saya sounding sebenarnya, saya mau cuti sebelum ini. Bisa kan bantuannya Kak, kawan yang pelaksana, bantuannya Kak. Apalagi saya bendahara kan, megang duit ya, Mm-mm. duit PT Cash Mm-mm. ya. Kak bisa Mm-mm. bantuannya Kak mencatat semua transaksi yang ada selama aku belajar. Ya Messi, ya udah. Ya Ya, itu ya. Jadi perlu juga itu ya support di kantor gitu ya untuk backup kita supaya. Nah itu mungkin terkait ini juga ada tuh pengalaman teman-teman saya ya yang menjelang tes itu malah lembur apa gimana gitu. Nah mungkin menurutku
ini bisa dikomunikasikan gitu ya. Misalnya pun mendekati waktu tes itu dikasih PIC, gitu. Jadikan PIC atau apa gitu ya. Mungkin ya kayak Mbak Messi tadi mungkin minta bantuan temennya gitu ya. Atau kalau misalnya sebelum apa atasannya kasih tugas tuh bisa diinfokan kalau mungkin nggak sanggup atau gimana. Tapi kalaupun misalnya harus aku gitu aku sih ya tadi minta tolong temennya yang bisa menggantikan gitu. Kan ada tuh kadang karena ya mungkin nggak tahu ya atau nggak enak atau yang gimana gitu. Amin satu itu intinya nggak mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu malah lembur atau gimana gitu. Saran saya sih kalau bisa cuti. Nah mungkin biar peluang disetujui lebih besar dari jauh-jauh hari gitu ya udah sounding. Nah walaupun kita sekarang belum ada nih tanggalnya kapan kan tesnya rentang ya tanggal 18 sampai berapa. Nah itu bisa izin pokoknya izin Pak Bu saya H-1 saya mau cuti gitu. Nah mungkin itu sih saran saya buat temen-temen ya karena ya itu waktu kita ngerjakan gitu kondisi mood atau psikis itu sangat pengaruh ya Mbak Messi ya. Bisa jadi kita kelelahan atau kurang fit itu pasti beda lah dengan waktu yang kita mengerjakan dalam kondisi fit gitu. Atau mungkin malah tadi ya kepikiran kerjaan yang belum selesai gitu ya malah terdistraksi waktu ngerjain. Biasanya pagi-pagi gitu ada yang ngechat pekerjaan gitu. Kalau saya dulu sih di hari hanya udah saya nggak lihat HP sama sekali sih. Baru setelah tes baru saya ambil lagi. Kalau Messi gimana? Masih ada pengalaman gitu nggak? Masih Saya ditanyain buka kerjaan. HP. Saya Hmm. malah ini apa namanya? Buka video-video lucu, nonton Running eh Man. Saya berusaha menyenangkan diri saya supaya itu. pas tesnya, oh. Nah, mungkin ada yang ini sih, ada beberapa orang yang bilang gini, malah jangan belajar H-1. Iya Nanti betul. malah ter-pressure kita harus menenangkan diri H-1. Kalau saya kan di perjalanan ya. Jadi selama perjalanan nggak usah mikirin ini, ya malamnya bolehlah recall-recall dikit, tapi jangan terlalu keras otaknya. Dan yang penting tidurnya cukup. Jadi belajarnya jangan mendadak, belajarnya memang harus dari sekarang. Sekarang tuh harus di posisi 90% udah siap sebenarnya. Kalau masih di posisi 50%, kejar sekarang, jangan mendekati hari H. Nah, itu dia. Ya, itu sama sih saya juga. Wah, -1 malah saya buat istirahat tuh benar tuh. Tidur cukup paling penting. Kalau misalnya nggak bisa tidur ya itulah. Jadi H-1 bukan jangan belajarnya tuh bukan nggak yang ngapa-ngapain tapi recall aja gitu ya Mbak. Ya. Jadi yang ringan-ringan aja gitu. Sadar kalau lupa rumus ini atau lupa ini ngerjainnya gimana. Mungkin itu sih terkait siapa H-1 nih ya. Karena saya punya banyak teman tuh yang menurut saya tuh dia udah anggap aja setengah tahun lah belajar dia tetapi di H-1-nya dia malah gugur atau malah nggak mempersiapkan diri gitu lah itu menurutku malah eh, bisa mengurangi lah kehusukan kita dalam pekerjaan gitu ya. Terus mungkin karena belum ada pertanyaan, ada pertanyaan terakhir nih. Saya juga tertarik dengan yang percaya diri tadi Mbak kan. Saya tahu nih ya, Binder, oh waktu kita lulus D3 kan ada yang juara kelas itu peringkat 1 top global gitu ya bilangnya gitu ya. Dan itu gimana nih Mbak memotivasi diri supaya aku mah sulit gitu. Lihat kuotanya mungkin sedikit atau gimana gitu Mbak. Boleh. Motivasi yang sangat menyentuh hati saya sampai sekarang, yaitu Hmm, kita sudah pernah lalui ini. Gitu hmm, sih, Mas. hmm. Jadi, karena aku udah pernah ngelakuin ini, udah pernah tes SPMB reguler dulu, aku pasti bisa masuk lagi. Terlepas dari kawan-kawanku yang lain, aku pasti bisa dan aku akan kasih maksimal usahaku yang bisa aku lakukan. Ya, ya. Jadi intinya tuh kita
udah pernah gitu ya, jadi jangan minder gitu ya, Mm. udah pernah melewati ini. Nah, mungkin teman-teman masih ada sedikit waktu, mungkin satu pertanyaan, boleh boleh reset atau bilang di kolom chat. Eh, Sambil nunggu mungkin sampai 10.30, saya mau nanya dulu ke Mbak Messi. Sekarang di kampus kondisinya seperti apa? Maksudnya apakah masih sama dengan yang D3 dulu, sharing-sharing? Itu boleh kondisi kampus. Saya Apalagi Mbak Messi ini kan juga banyak tadi MC wisuda. Wow, keren sekali. Oke. Kalau di kampus sekarang karena orangnya sedikit, nggak seperti yang tahun reguler saya, benar-benar kayak di kantor sih di sini. Hmm, Jadi malam tuh sepi, sore sepi, yang buat rame, yang mahasiswa regulernya itu yang baru tinggal asram satu kan mereka, asrama ya. iya yang asrama itu yang buat rame. Dan bedanya yang harus dipersiapkan di sini ada pendidikan karakter. Pas Mas Eh, ya. oh, ada. Oh iya. Pendidikan karakter di mana setiap pagi aku harus bangun jam 5 gitu ya untuk upacara, olahraga, apel. Dan itu membuatku tertekan sebenarnya, agak tertekan karena kan belajar ini. Cuman kok ada kegiatan ini, kegiatan kegiatan Jumat yang hanya untuk khusus karakter dan kegiatan Senin sampai Kamis setiap pagi untuk upacara, apel, olahraga. Jadi belum terbiasa. Apalagi waktu kalau kerja kan karena kantorku dekat, jadi suka baru bangun tuh 6:30 gitu ya, masih mepet gitu waktunya, masih bisa ke kantor di waktu yang mepet. Jadi kalau sekarang mungkin harus siapkan mental ketika di kampus karena ada kegiatan pendidikan karakter yang lumayan menguras energi. Itu tiap hari, tapi Senin sampai Kamis. Iya, Senin upacara, Selasa apel, Hmm, Rabu olahraga, hmm, baru Kamis kalau diriku sih Kamis full kuliah sih, 9 SKS, baru Jumat lah pendidikan karakter lagi. Jadi waktunya memang tek 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 gitu loh Mas. Aku ngerasa hmm. susah mencerna gitu. Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku di usia ini, kenapa aku harus mengikuti semua ini gitu. Eh, Tapi ya jadi kayak nah, pagi lah. tapi maksudnya eh gimana ya? Eh, Bener-bener se ekstrim itu sekarang olahraganya, bener oh, se ekstrim itu, kayak mulai dari lari, baru nyium tanah, baru sit up di tanah basah, baru push up, baru ya Tuhan ini aku ngapain sih itu sebenarnya. itu rutin, Mbak. Iya, Maksudnya seminggu sekali, seminggu sekali. itu hari Rabu itu. Iya, kalau saya hari Rabu jadwalnya kelasnya. Oh, zaman saya ada kayak zaman kita dinamika dulu ya namanya ya. Sekarang Hmm. masih sih dinamika itu ya di itu doang sih saya enggak. Oh, sekarang ada olahraga. Dulu waktu awal masuk nggak terlalu ekstrim olahraganya, sekarang ekstrim banget. Tapi saya seneng sih. Saya mulai Hmm, menyadari bahwasannya olahraga itu bukan buat capek, tapi untuk menguatkan diri supaya kuat menghadapi aktivitas-aktivitas. berarti Jadi, pendidikan karakternya bermanfaat ini, Mbak. Nah, ini ada pertanyaan nih terakhir ya dari Mas Faris. Ada pertanyaan kepo dikit tentang perkuliahan dong, Kak. Hari liburnya banyak nggak sih? hari liburnya banyak, apalagi setelah libur semester, liburnya 2 bulan. Hmm. Kapan bisa kerja libur 2 bulan? Iya. Sama juga saya dulu. Tapi itu nggak diisi kegiatannya, Pak. Pakai pertengahan, maksudnya dari kampus. Ada,
tapi tiba-tiba dia ngasihnya kayak misalnya udah udah di liburan dia UPK-nya unit pendidikan karakternya memberikan tugas sebenarnya nggak terlalu susah sih kayak ke masyarakat membantu tapi buat dokumentasi Hmm. itu aja sih. Jadi tetap diisi lah ya, dua bulannya itu ada isinya. Iya, minta tanda tangan orang tua gitu. Hmm. Seperti ya melebihi reguler sih sebenarnya. Aku juga ngerasa agak too much sebenarnya pendidikan karakternya. Cuman ya dijalani saja. Ah, ya agak too much sih bahasa sekarang, berlebihan. Iya, berlebihan. Ya, pertanyaan kedua ini penguatan karakternya sama TNI Amerika atau Navy SEAL gitu ya, Mbak ya. Ya ampun. Oh, nggak bisa jawab. Belum pernah dari TNI Amerika. Tapi sama Kopassus ya itu Mbak berarti ya. Iya, sama tentara. Yang Rabu. Pelatih. Eh itu berarti rutin tiap Rabu. Maksudnya Minggu sekali. iya. Oh, jamnya jam 5 tadi sampai. Jamnya jam 6. Cuman kan kita Hmm. harus bangun jam 5, Mas. Perjalanan. Karena kan kalau telat dihukum. Hmm. Sampai jam berapa jam? Kelas kan setengah 8 tuh. Sampai setengah 8. Makanya Oh. tidak boleh ada kelas katanya. Kalau misalnya ada kelas ya ganti ke hari lain. Oh, lebih diutamakan ini tadi. Iya, Wajib semangat militernya. Luar semangat biasa. banget. Dia nggak membedakan mana reguler mana AP. Kerjakan sikap lilin, push up. Hmm. Karena anak stan ini kan penurut ya. Karena kan eh, kita dihantui sama ada nilainya gitu kan. Ini Hmm. ini memberi nilai positif atau negatif anak ini. Kalau negatif nanti berpengaruh ke nilai karakter kan. Apalagi nilai karakter Hmm. menjadi syarat kelulusan juga selain nilai akademik kan, Mas. Jadi Hmm. Hmm. itu yang menjadi ketakutan juga untuk semua. Tapi ya jalani saja. Hmm. Mungkin teman-teman kan sudah pernah DTU gitu ya. Kalau dibandingin sama DTU itu seberat itukah fisiknya? Enggak juga sih, enggak seberat itu sih, Mas. Cuman karena Hmm. kita sambil belajar nih loh. Ini kita Iya, juga belajar nih sampai iya, malam. iya. Tapi harus bangun pagi itu sebenarnya tantangannya. Oh, itu deh. Mungkin karena kalau DTU kan DTU kita fisik full tapi nggak ada materi gitu ya. Iya, Kalau Latsa materinya banyak, fisiknya cuma menjaga kesehatan aja. Tapi ini fisik full, materi full gitu kali ya, Mbak. iya. Habis itu ada transisi saya di mana di semester kemarin kan saya semester 7 ya, semester baru masuk. Itu bener-bener tidak bisa fokus belajar karena kebiasaan nengok HP kan. Kan kok kerjaan kebiasaan nengok HP kan. Jadi susah untuk fokus di waktu yang sangat lama. Itu juga mungkin bisa pelan-pelan dikurangi untuk yang mau tes dan mana tahu lulus karena kebiasaan untuk melihat HP karena kita bekerja itu mempengaruhi sekali. Padahal saya udah duduk paling depan itu pun melayang-layang otak saya kemana-mana pikirannya. Padahal jadi mulai dari pertemuan kedua sampai sekarang pertemuan kedua dari awal banget ya. Itu saya sekarang duduk paling depan karena kalau duduk di tengah saya ngerasa di depan karena ada tameng kan. Jadi eh, makin-makin nggak fokusnya bisa tidur gitu. Di depan ya tetap bisa main HP sih, dikit-dikit. Itu setidaknya nggak ini banget gitu. Ternyata Heeh. main HP itu sangat berpengaruh sih. Oh, Sekelas berapa, Mbak? Se, kalau se- kalau saya 20. hmm, dulu saya sekelas 3 orang doang. Mau duduk mana aja pasti di depan. Oh iya. Tapi ada kelas yang isinya lebih dari 20, 30 ada. Eh, ya, itulah. Nah, sedikit gambaran ya tentang di kehidupan stan. Tapi masih worth it kan ya, Mbak, buat masuk ke situ. Masih worth it. Hmm. Worth it. Kan sebenarnya rata-rata yang mengejar stan ini untuk CV yang lebih baik ya. Betul. Saya juga sih sebenarnya. Jadi banyak yang udah
di kampus lain mendeokan diri untuk testan. Mm, Jadi ya harus kita pahami ini akan menjadi CV yang baik ketika sudah lulus. mm. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Kenapa sekelas cuma 3 orang? Kalau di waktuku itu ada konsentrasinya kan ya Mbak ya sekarang ya. Ada, saya sistem informasi. Nah itu jadi jurusan terus nanti ada konsentrasi lagi. Contohnya kalau yang SP itu ada Sisful, P3N sama audit ya Mbak. Iya betul. Nah di zaman saya tuh yang konsentrasi saya tuh cuma dikit tuh cuma 3 orang. Jadi ya cuma sekelas bertiga doang. Jadi karena konsentrasinya gitu. Kayak gitu sih sedikit menjawab. Oke, insya Allah untuk sesi diskusi atau tanya jawab udah cukup ya. Kalau ada nanti kita ada di kesempatan selanjutnya. Nah, mungkin sebelum ditutup, Mbak Messi ada closing statement mungkin yang bisa motivasi atau tips dan trik kepada teman-teman. Silakan, Mbak. Jadi untuk motivasi dari saya, sesuai dengan tema kita belajar sambil bekerja, yang perlu kita pahami, Mas Mbak, kakak abang, teman-teman semua, buat lingkungan yang nyaman. Ketika kita bekerja sambil belajar tersebut, jangan sampai apa yang kita lakukan ketika kita memang semangat belajar, itu malah membuat orang lain gak senang sama kita. Dan ini anak belajar terus ya, kok nggak kerja-kerja sih gitu. Ini kerjaan menumpuk banget ini. Jangan sampai ada asumsi seperti itu. Karena kita kan setelah lulus juga akan bekerja lagi. Jangan sampai kita membuat asumsi yang jelek tentang diri kita ke orang-orang tersebut. Karena kan kita kerja lagi, bisa aja nanti ketemu lagi kan, ditempatkan lagi kan. Di DCPB kan Hmm, ditempatkan lagi kan ke tempat yang sama kan. Jangan sampai kita menimbulkan prasangka tidak baik. Karena kan bisa saja nanti mereka mendoakan yang tidak baik juga. Jadi berikan yang terbaik ke diri sendiri, ke orang lain, supaya ada win-win solution. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Mbak, atas sharing sesinya dan triksnya pengalaman. Banyak banget yang bisa kita gali ya. Baik untuk diri saya sendiri mungkin juga untuk teman-teman. Nah, semoga dengan ada sharing session ini bisa memberikan yang pertama tips dan trik bagi teman-teman untuk belajar sambil bekerja dan juga memberikan motivasi ya, di mana kita yang pertama konsisten belajar mulai sekarang dan yang kedua gimana kita nanti mempersiapkan diri dalam melakukan tesnya. Dan terakhir, semoga teman diberikan kelancaran, kemudahan, dan kelulusan dalam melaksanakan SPMB tahun ini. Semoga diterima lulus semuanya. Dan kepada Mbak Messi, semoga perkuliahannya lancar ya Mbak. Mendapatkan hasil terbaik, bisa berdamai dengan pendidikan karakter ya. Semoga yang baik-baik aja yang diambil gitu ya. Jadi mungkin lebih sehat, lebih fit gitu. Syukur-syukur nanti bisa jadi apa menambah stamina dan lebih sehat lagi. Dan juga sukses untuk acara wisudanya nanti, semoga lancar. Gitu. Ya ada satu kendala satu apapun, semangat Mbak Messi dan tim wisuda. Ya, Mas. Dan terakhir, sebelum saya tutup, saya izin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Messi dan teman-teman dalam acara sharing session ini. Dan tidak lupa juga saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam mempersiapkan acara dan juga kesalahan dalam berkata selama acara berlangsung. Sekian yang saya dapat sampaikan. Sampai bertemu di acara sharing session selanjutnya yang diagendakan di sekitar Hamin 1 tes ya. Karena tes kita di tanggal 18, mungkin kita siapkan di 16 dan 17 dengan tema mungkin mempersiapkan diri ya seperti yang tadi supaya kita bisa lebih siap dalam menyiapkan diri dalam melaksanakan tes. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Messi atas waktunya. Terima kasih Mas Dandi. Terima Sukses kasih semua. terus. Ya, terima kasih kesempatannya. Iya.